pertama akan kita bahas di sini itu adalah materi mengenai COGM dan COGS statement. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa perbedaan utama dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan yang kalian udah belajar mungkin dari AD atau Inter yang nanti akan kalian pelajarin itu bedanya adalah kalau misalkan kita itu belajar di akuntansi keuangan itu kan kita akan belajar buat bikin laporan keuangan yang statement of financial position, lalu income statement, retained earning statement itu kan semua tujuannya adalah untuk pihak eksternal. Jadi kita mau kasih tahu nih ke pihak eksternal bahwa oh profit kita di tahun ini segini gitu. Nah bedanya di sini kalau misalkan kita di akuntansi manajemen itu kita lebih memusatkan bahwa laporan keuangan ini untuk pihak internal kita. Jadi makanya kenapa kita harus ngitung nih cost-nya dengan secara detail. Kita mau tahu nih berapa sih cost of goods yang kita produksi di periode ini. Jadi berapa sih nilai dari inventory kita yang kita produksi di periode ini. Makanya kita menghitung nih yang namanya schedule of cost of goods manufactured gitu. Nah, untuk komponennya sendiri mungkin teman-teman juga udah masuk ke materinya kan di pertemuan pertama. Jadi pasti kita akan menghitung nanti ada direct material, berapa direct material yang kita pakai, lalu kita akan menghitung berapa labor, berapa upah untuk para pekerja kita yang harus kita bayarkan, lalu ada juga beban-beban yang terkait dengan pabrik dan juga kantor. Nah, hal yang teman-teman perlu take concern di materi ini adalah bahwa teman-teman harus bisa membedakan mana sih expense-expense yang berkaitan dengan pabrik dan mana yang berkaitan dengan kantor gitu. Jadi itu adalah sebenarnya utamanya di sini karena kan sebenarnya teman-teman kalau misalkan untuk yang barang jadi akhir kayak WIP, work in process beginning ending, finish good beginning ending itu kan pasti udah tertera jelas di soal kan. Nah, jadi yang perlu teman-teman kerjain, yang perlu teman-teman pisahkan itu adalah di bagian data-data expense-nya. Karena biasanya di soal-soal itu pasti data expense-nya akan digabung jadi satu nih. Kayak di soal ini kita bisa lihat bahwa data expense-nya di sini ada banyak nih. Nah, kita nggak dikasih tahu nih, mana sih yang punya pabrik, mana sih yang punya kantor. Nah, maka dari itu kita harus bisa nih bedain, mana sih yang punya pabrik dan mana yang punya kantor. Nah, itu nanti kita akan sekalian nanti kita bahas pas seiring kita ngerjain soal ini aja. Nah, untuk yang pertama, kita kan di sini sebenarnya diminta untuk bikin intinya adalah schedule of cost of goods manufactured dan juga income statement. Nah, di sini yang pertama harus kita hitung adalah pada saat kita mau menghitung schedule of cost of goods manufactured itu adalah berapa direct material yang kita pakai di periode ini gitu. Jadi, berapa sih direct material yang kita pakai? Nah, cara kita mencari direct material yang kita pakai itu pasti kita kan perusahaan itu kan mungkin punya yang namanya beginning inventory dari direct material. Jadi, mungkin nih si perusahaan punya nih direct material yang dia simpan di gudang untuk misalkan kebutuhan produksi di bulan berikutnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita itu punya direct material yang tersisa di gudang, kan belum tentu nih direct material itu bakal cukup buat kita melakukan produksi. Maka dari itu ada yang namanya purchase di sini, purchase of direct material. Yang kedua di sini. Nah, setelah kita udah beli nih, kita mau tahu nih berapa sih yang kepake. Kita kan nggak bisa nih purchase sama dengan yang kita pakai. Kenapa? Karena kita masih punya beginning inventory. Bisa jadi pada saat kita pakai, yang kita pakai tuh beginningnya duluan nih, atau purchase-nya aja yang kita pakai. Nah, kita nggak tahu nih berapa unit yang kita pakai. Sehingga kita harus kurangin dengan ending inventory dari direct material itu. Jadi, kita harus kurangin dengan berapa sih yang tersisa. Jadi ibaratnya kayak misalkan nih, teman-teman punya uang nih 1.000 gitu misalkan. Teman-teman punya uang 1.000, lalu dikasih uang 10.000. Berarti kan uang teman-teman sekarang jadi 11.000. Misalkan kalian jajan nih, terus duit yang tersisa kan misalkan tersisa 5.000. Berarti kan teman-teman bisa hitung nih, berapa sih uang yang dipakai untuk jajan? Berarti kan dari 11.000 yang kita punya, kita kurangin dengan berapa nih ending kita gitu. Nah, itu jadi sedikit refresh aja. Nah, sekarang kita mau hitung nih di sini. Kita mau masukin dulu di mana sih ada beginning inventory. Kita akan baca di soalnya dulu nih. Jadi di sini PT Gabriel itu memiliki data-data berikut selama bulan Februari 2014. Di poin A kita dikasih tahu ini ada penjualan. Ini nanti penjualan itu untuk kita menghitung income statement. Yang B ini ada pembelian. Nah, ini yang akan nanti kita masukin di bagian purchase di sini.
Di poin yang C, ini ada karena ada yang rusak, maka perusahaan mengembalikan bahan baku tersebut ke penjual. Berarti kalau kita balikin bahan baku ke penjual, itu adalah return kita. Kita return nih, yang udah kita beli, kita return gitu. Nah, di sini di poin D dikasih tahu nih bahwa persediaan bahan baku tanggal 1 Februari sebesar 60.700.000. Sedangkan akhir bulan sebesar 36.500.000. Nah, kalau misalkan teman-teman ketemu kalimat kayak gini, berarti kita bisa langsung tahu nih bahwa bahan baku pada tanggal 1 Februari itu sebesar 60.700. Sekarang kan kita ada di bulan Februari 2014. Berarti kalau dia kasih tahunya di tanggal 1 Februari, ini berarti pasti ini beginning kita. Karena di 1 Februari itu kan berarti anggapannya di awal bulan ini. Karena kita produksi di Februari. Nah, jadi angka 60.700.000 bisa kita masukin nih ke bagian beginning inventory di sini. Jadi kita bisa langsung masukin 60.700.000 di sini. Oh, jangan lupa teman-teman, sebelum teman-teman bikin isinya, jangan lupa dikasih judul dulu nih. Jadi ada nama PT-nya di sini, lalu ini adalah schedule of cost of goods manufactured for the, oh ini salah ya, ini harusnya for the month ended. Nah, jadi nanti disesuaikan aja apakah dia itu mintanya untuk 1 tahun atau untuk 1 bulan. Kalau di sini kan kita diminta untuk membuat bulan Februari 2014. Berarti di sini kita catat for the month ended Februari 28 2014. Nah, kalau udah bikin judul baru kita masuk nih ke beginning inventory of direct material. Yang barusan udah kita masukin nih 60.700.000. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih berapa sih purchase yang kita lakukan, berapa sih nilai direct material yang kita beli, gitu kan. Nah, kita lihat di poin nomor B tadi, di poin B. Jadi katanya ada pembelian bahan baku senilai 11.700.000 dengan ada freight in 2.700.000 dan terdapat diskon pembelian 1 juta. Berarti di sini kita mau cari dulu berapa sih net purchase kita. Kita mau tahu berapa nilai yang benar-benar kita beli nih, berapa sih netnya gitu. Nah, caranya berarti teman-teman catat dulu aja nih di sini. Ada purchase, lalu kita juga punya freight in, terus katanya ada diskon pembelian, berarti ada purchase discount di sini. Nah, terus tadi katanya di poin yang C ada karena ada yang rusak maka perusahaan mengembalikan bahan baku tersebut ke penjual. Kalau kita balikin bahan baku kita ke penjual, berarti di sini ada yang namanya purchase return. Sini. Nah, sehingga di sini kita mau tahu nih berapa net purchase-nya. Kita masukin dulu angka purchase-nya. Di poin B, pembelian bahan baku itu senilai 11.700.000. Jadi kita masukin di sini 11.700.000. Lalu ada freight in sebesar 2.700.000. Nah, kita masukin nih freight in 2.700.000. Lalu ada purchase discount. Discountnya sebesar berapa? Sebesar 1 juta. Maka kita masukin di sini 1 juta. Lalu yang terakhir ada purchase return yang di poin C tadi. Di mana purchase return ini adalah sebesar 340.000. Jadi kita masukin aja nih 340.000. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Berarti sekarang kita mau hitung nih berapa sih net purchase kita. Berarti caranya gimana nih? Kita lihat nih dari purchase awal kita. Kalau ada freight in kan berarti pada saat kita beli itu kan ada freight in itu kan berarti ongkos kirim pada saat barang itu masuk ke perusahaan kita, masuk ke gudang kita, freight in kan. Nah, jadi di sini kita akan tambahkan dengan freight in karena pada saat kita beli kita kan pasti harus bayar nih ongkos kirimnya. Kalau kita nggak bayar berarti kan si penjual nggak akan kirim ke kita gitu kan. Jadi kita tambahin nih dengan freight in, kita akan masukin ini ke sebagai cost kita. Cost pada saat kita mendapatkan direct material. Karena kan kalau kita nggak bayar freight in, kita nggak akan dapat tuh direct materialnya. Jadi kita masukin ini sebagai cost untuk direct material. Sehingga di sini freight in kita tambah, lalu ada purchase discount. Pada saat kita dapat purchase discount di sini, jadi kan kalau misalkan kita dapat purchase discount itu kan akan mengurangi cash yang kita keluarkan kan. Jadi pada saat kita dapat diskon, berarti cash yang kita keluarkan akan lebih sedikit. Maka di sini kita kurangi nih dengan purchase discount. Dan juga kita kurang dengan purchase return. Karena kalau kita udah return barangnya, berarti kita udah nggak punya lagi barangnya. Jadi kita harus kurangin. Sehingga di sini kita dapat net purchase-nya itu adalah sebesar 13.060.000. Gitu. Nah, ini untuk purchase kita.
Nah, sekarang beginning inventory dari direct material kita, pada saat kita tambahkan dengan nilai purchase di sini, maka kita punya nih cost of direct materials available for use. Berarti maksudnya di sini kita punya nilai cost of direct material sebesar 73.760.000 yang siap untuk digunakan. Nah, sekarang yang mau kita cari itu kan adalah direct material use. Kalau kita mau cari direct material use, berarti cost of direct material available for use ini harus kita kurangin dulu dengan ending inventory of direct material kita. Nah, tadi di poin D, kita dikasih tahu nih bahwa persediaan bahan baku kita pada akhir bulan adalah 36.500.000. Maka di sini kita masukin nih 36.500.000. Ini ya. Nah, sehingga direct material use kita berarti kita dapat nih cost of direct material available for use, kita kurangin dengan ending inventory-nya. Nah, jadi nih, awalnya kita punya 73.760.000. Nah, pas kita stok opnam di terakhir nih, di akhir bulan, itu ternyata direct material kita sisa 36.500. Berarti kita mau tahu nih, berapa sih yang kita pakai di periode ini, berarti kita kurangin aja. 73 juta kita kurang dengan 36.500. Nah, sehingga di sini kita dapat direct material use-nya itu adalah sebesar 37.260.000. Tuh. Nah, sekarang kita udah dapat nih direct material use. Sekarang kita mau cari direct labor. Nah, kita baca lagi informasi di soal nih. Di poin E, katanya prime cost selama bulan Februari adalah 79.990.000. Nah, di sini teman-teman ingat ya bahwa prime cost itu kan adalah direct material ditambah dengan direct labor. Jadi kan biasa ada dua cost yang sering keluar kalau misalkan itu ada prime cost dan ada conversion cost. Dimana kalau prime cost itu kan adalah direct material ditambah dengan direct labor. Sedangkan kalau conversion cost itu direct labor ditambah dengan manufacturing overhead. Nah, karena di soal ini dikasih prime cost, maka kita hitung aja nih di sampingnya. Kita hitung di sini ya. Bahwa kita dikasih tahu bahwa kita punya prime cost di periode ini sebesar 79.990.000. Ini. Nah, kita tahu nih bahwa prime cost itu adalah direct material ditambah dengan direct labor. Jadi, direct material ditambah dengan direct labor itu nilainya harus sebesar 79.990.000. Lalu, kita lihat nih di sini. Nah, di sini kita kan kita tahu nih tadi direct material kita adalah sebesar 37.260.000. Berarti kita bisa nih cari tahu berapa DL-nya. Nah, berarti caranya tinggal direct labor, itu caranya adalah 79.990.000, kita kurang dengan nilai direct materialnya, yaitu sebesar 37.260.000. Nah, sehingga di sini kita dapat nilai untuk direct labor-nya itu adalah 42.730.000. Nah, nilai ini akan kita masukin ke nilai schedule of cost of goods manufacture kita. Jadi di sini kita punya 42.730.000. Gini. Nah, setelah kita udah dapat nih direct material use, direct labor, sekarang kita mau cari ada manufacturing overhead apa aja yang terjadi di perusahaan kita nih pada periode ini. Kita balik lagi nih ke soal, kita baca. Di poin F dan G, ini kan tentang barang dalam proses dan barang jadi. Berarti ini nggak ada hubungannya nih sama expense kita. Berarti sekarang kita ke poin H, di mana di sini ada data-data lain yang dirincikan sebagai berikut. Yang pertama ada beban gaji. Yang kedua ada utilities, ada depreciation office, insurance expense, indirect material use, delivery expense, property tax, indirect factory labor, advertising and promotion, dan ada rent di sini ya. Oke. Nah, setelah itu, berarti sekarang kita mau masukin nih, mana aja sih yang termasuk ke dalam manufacturing overhead. Kita mulai nih dari yang pertama, beban gaji atau salaries expense di sini. Nah, salaries expense ini sebenarnya kita bisa sih catat ke manufacturing overhead di bagian pabrik, itu untuk beban gaji mungkin yang kayak untuk supervisor gitu. Kadang kalau misalkan nggak dicatat sebagai indirect labor, itu bisa juga dicatat sebagai salaries expense. Nah, tapi karena di soal ini ada di poin ke berapa nih ya? Di poin yang bawah ini ada indirect factory labor, maka di soal ini berarti konteksnya untuk beban gaji ini adalah salaries expense yang akan terjadi di kantor
Gitu. Jadi bukan yang termasuk ke dalam indirect labor, tapi ini adalah yang untuk di kantor. Gitu. Berarti yang pertama ini nanti untuk kita masukin ke selling and administrative. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Yang kedua adalah utilities sebesar 23.800.000, di mana ada dalam kurung nih 72,5% ini adalah factory. Berarti kalau dikasih tahu informasi kayak gini, kita bisa tahu nih utilities yang terjadi di perusahaan pada periode ini adalah 23.800.000, di mana 72,5%-nya terjadi di pabrik. Sehingga nanti kita bisa bagi nih, kita bisa alokasikan utilitiesnya 72,5% untuk pabrik dan sisanya untuk kantor berarti. Nah, karena ini ada berhubungan dengan pabrik, maka kita perlu masukin nih di manufacturing overhead kita. Ada yang namanya utilities expense di sini. Nilainya sebesar berapa nih? Kita lihat. Tadi kan katanya utilities expense itu ada 23.800.000. Tapi yang untuk pabrik itu hanya 72,5%. Sehingga ini kita kaliin aja nih dengan 72,5%. Sehingga di sini kita dapat untuk utilities expense itu adalah sebesar 17.255.000 gitu. Nah, kita lanjut lagi nih yang ketiga, poin ketiga. Di sini ada depreciation office 16.350.000 dan ada depreciation factory 17.850.000. Nah, ini udah jelas banget, berarti depreciation office nggak usah kita masukin, itu nanti untuk di income statement. Sekarang yang kita masukin di sini adalah depreciation untuk factory aja. Jadi teman-teman masukin aja nih, sini. Depreciation expense untuk yang factory. Nah, sebesar yang dikasih tahu di soal 17.850.000. Gini. Nah, setelah udah, kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Ada insurance expense di mana 25% untuk office dan 75%-nya untuk pabrik. Berarti karena ada keterangan kayak gini, berarti ini pasti ada nih. Jadi kita masukin di sini insurance expense. Nilainya sebesar berapa? Sebesar 1.470.000 kita kalikan dengan berapa nih persentase untuk pabrik? Di sini kan persentase untuk pabrik 75%. Berarti kita kalikan dengan 75%. Sehingga di sini ada 1.102.500 untuk insurance expense yang terjadi di pabrik. Nah, terus selanjutnya di sini ada indirect material use. Kalau indirect material use ini udah jelas ya, udah pasti masuknya ke manufacturing overhead karena ini adalah bahan baku penolong. Jadi kan bahan baku penolong itu kan pasti dia itu ada di dalam proses produksi. Jadi semua expense-expense yang terkait dengan proses produksi akan kita catat ke manufacturing overhead. Jadi kalau misalkan indirect material, karena dia itu terkait langsung bahkan dengan produknya, karena dia itu bahan baku penolongnya, jadi kita akan masukin dia ke manufacturing overhead di sini. Jadi di sini ada indirect material use, nilainya sebesar 2.760.000. Nah, jadi ini kita masukin aja nih. Nah, setelah itu kita lanjut lagi nih ke delivery expense. Nah, delivery expense di sini sebenarnya ini tergantung delivery expense apa. Cuma di sini mungkin asumsinya adalah delivery expense pada saat kita kirim barang ke customer kita. Jadi pada saat kita delivery mungkin ada expense-nya itu yang dicatat. Nah, tapi di sini teman-teman perlu ingat ada dua jenis delivery expense. Mungkin delivery expense yang untuk mengangkut bahan baku atau direct material. Kalau misalkan dia itu dikasih tahu nih bahwa ini tuh adalah delivery expense untuk kita tuh ngangkut bahan baku nih dari misalkan dari gudang gitu, dari gudang ke pabrik kita. Nah, itu akan kita masukkan ke manufacturing overhead. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak keluarin expense itu, kita nggak bisa nih melakukan produksi tuh. Nah, tapi kalau misalkan delivery expense-nya itu adalah untuk kita pas kita mau kirim ke customer, itu akan kita masukkan di selling and administrative. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan penjualan. Pada saat kita mau melakukan delivery, itu produk kita udah jadi. Jadi produk kita udah selesai nih, proses produksinya udah selesai. Sekarang tinggal diproses ke selling and administrative aja gitu. Jadi delivery expense itu masuknya nanti ke selling and administrative gitu. Nah, terus selanjutnya ada property tax. Property tax ini udah dikasih tahu di soal bahwa ada 45% untuk office dan 55% untuk pabrik. Berarti kita bisa langsung masukin aja di sini. Property tax itu nilainya sebesar 13.900.000, di mana untuk pabrik adalah 55%.
Sehingga kita dapat hasilnya di sini 7.645.000 untuk property tax-nya. Nah, terus selanjutnya ada lagi nih di sini indirect factory labor. Sama nih kayak tadi indirect material. Indirect factory labor itu kan adalah orang-orang yang membantu proses produksi tapi nggak berkaitan langsung dengan produknya. Jadi misalkan satpam pabrik, supervisor pabrik, manajer pabrik, itu semua kita akan masukinnya ke indirect factory labor. Karena masih berkaitan dengan proses produksi, kalau satpam pabrik berarti kan dia tugasnya ya untuk mengawasi proses produksi di pabrik gitu kan. Supervisor juga untuk mengawasi. Berarti karena dia masih berkaitan dengan proses produksi, maka indirect factory labor ini kita klasifikasikan ke dalam manufacturing overhead. Jadi di sini kita masukin nih indirect factory labor senilai 16.500.000 di sini. Nah, setelah itu ada apa nih? Ada advertising and promotion. Kalau udah termasuk ke advertising and promotion, itu kita udah bukan di ranah produksi lagi, tapi kita adanya tuh di ranah penjualan nanti. Pada saat kita mau melakukan penjualan nih, kita mau melakukan advertising nih, kita mau iklanin produk kita mau promosiin produk kita. Itu kan terkaitan dengan proses penjualan nanti kan. Jadi itu nggak masuk ke manufacturing overhead. Nah, yang terakhir ada rent sebesar 1.990.000. Dimana di soal ini juga udah dikasih tahu bahwa persentasenya adalah 20% untuk office dan 80% untuk pabrik. Maka di sini kita bisa masukin nih bahwa ada rent expense sebesar 1.990.000 dengan persentase untuk pabrik adalah 80%. Sehingga di sini ada 1.592.000. Nah, lalu setelah kita udah ketemu nih expense-nya semuanya, kita udah catat semua expense-nya, kita jumlahin nih berapa sih manufacturing overhead yang terjadi. Tuh, jadi ini kita jumlahin aja dari yang utilities sampai dengan yang rent expense. Jadi seluruh expense yang berkaitan dengan manufacturing overhead kita akan catat nih. Sehingga di sini kita dapat nih totalnya adalah 64.704.500. Nah, sampai di sini kita udah hitung nih direct material, direct labor, dan juga manufacturing overhead. Sehingga ketiga komponen ini, direct material, direct labor, dan manufacturing overhead, kalau kita jumlahkan tiga-tiganya, itu akan menjadi total manufacturing cost incurred, atau total manufacturing cost di sini. Jadi kita akan punya total manufacturing cost jika kita tambahkan kedua ini nih. Jadi dari direct material, ditambah dengan direct labor, ditambah dengan manufacturing overhead-nya. Nah, di sini kita punya total manufacturing cost itu sebesar 144.694.500. Nah, ini adalah cost yang terjadi, total manufacturing cost yang terjadi di periode ini. Nah, tapi teman-teman perlu ingat nih, bahwa kita kan punya nih beginning inventory dari barang jadi kita, ya kan? Kita punya beginning inventory dari barang jadi kita, berarti kan direct material ditambah direct labor ditambah manufacturing overhead, anggapannya ini udah menjadi barang dalam proses kita. Barang dalam proses ya, bukan barang jadi. Barang dalam proses, karena dia masih work in process. Jadi, direct material itu kan akan diolah oleh labor kita dengan menggunakan overhead ini, expense dikeluarkan sehingga dia bisa menjadi suatu produk kan. Nah, pada saat ini masih dalam proses nih, berarti kita akan masukin dia itu masuknya ke inventory work in process. Sehingga 144.694.500 ini kan cost yang terjadi di periode ini. Sedangkan kita tuh masih punya nih work in process di periode sebelumnya. Dan kita juga punya nih work in process di ending. Jadi kita mau lihat nih sebenarnya berapa sih yang benar-benar kita produksi di periode ini gitu. Nah, caranya berarti dari total manufacturing cost, kita akan tambahkan dia dengan beginning inventory of work in process. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di poin F, itu ada barang dalam proses tanggal 31 Januari sebesar 222.200.000. Nah, jadi teman-teman nanti jangan bingung di soal. Itu kan kalau tadi kan di yang persediaan bahan baku, kita kan kasih taunya nih 1 Februari ada segini gitu kan. Nah, terus di akhir bulan ada segini gitu. Nah, tapi kalau dia katanya di 31 Januari, teman-teman nggak usah bingung. 31 Januari ini kan berarti ending bulan sebelumnya kan, karena sekarang kita di Februari.
Nah, ending bulan sebelumnya itu akan menjadi beginning di bulan ini. Jadi, inventory itu selalu nyambung terus dari periode pertama perusahaan itu melakukan produksi sampai nanti terakhir juga tetap akan nyambung terus. Jadi, beginning dari bulan sebelumnya, ending dari bulan sebelumnya itu akan menjadi beginning di bulan ini. Sehingga kalau dia kasih tahu nih barang dalam proses 31 Januari, itu berarti adalah barang dalam proses awal kita atau beginning kita. Jadi di sini kita katanya punya beginning sebesar 222.200.000 nih. Nah, berarti teman-teman masukin aja nih 222.200.000 kita masukkan ke beginning inventory of work in process. Sehingga kita punya nih total manufacturing cost to account for, yaitu sebesar 144 juta kita jumlahkan dengan 222 juta ini. Nah, sehingga kita punya total manufacturing cost to account for itu adalah sebesar 366.894.500. Nah, tapi ini masih belum selesai nih. Kita belum ketemu berapa cost of goods manufactured-nya. Nah, cara untuk kita mencari berapa sih cost of goods manufactured-nya, berapa sih nilai produk yang kita produksi di semester ini, di periode ini. Jadi caranya adalah kita kurangkan dengan endingnya. Jadi konsepnya masih sama nih. Awalnya kita punya 222 juta nih 200.000. Lalu ditambah nih dengan periode ini 144.694.500. Lalu di akhir kita punya 353.400.000. Kita masukin ke sini 353.400.000. Nah, di sini jadi kita awalnya punya 366 juta, lalu ternyata ending kita sisa 353. Berarti berapa nih yang kita produksi gitu? Berapa sih yang kita manufacture di periode ini? Ini teman-teman kurangin aja nih, total manufacturing cost to account for, kita kurangin dengan ending inventory-nya. Nah, di sini sehingga kita dapat di sini untuk cost of goods manufactured-nya sebesar 13.494.500. Nah, ini untuk perhitungan schedule of cost of goods manufactured kita. Nah, setelah kita udah tahu nih berapa sih cost of goods manufactured kita mau cari tahu nih income statement kita. Kita mau tahu berapa sih profit yang kita dapatkan gitu. Nah, jadi tujuan dari perusahaan itu ngitung COGM nih buat apa sih? Jadi buat perusahaan tuh biar dia tuh bisa tahu, oh kita keluarin cost di periode ini sebesar segini nih. Kita kira-kira mau jual dengan harga berapa ya? Kita mau dapat profit sebesar berapa ya? Berapa ya margin profit kita? Nah, dari situ perusahaan tuh bisa ngitung nih. Dia bisa membuat budget gitu. Dia bisa pikirin nih, oh kalau misalkan dijual dengan harga sekian, itu kita masih dapat keuntungan nih sebesar segini gitu. Sedangkan kalau kita jualnya lebih rendah sedikit, kita jadinya rugi nih gitu. Nah, jadi tujuan dari kita bikin schedule of cost of goods manufactured adalah untuk ini nih, biar kita bisa tahu berapa sih profit yang akan kita dapatkan di periode ini gitu. Pada saat kita memproduksi suatu produk gitu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke income statement nih. Kita mau lihat berapa profitnya. Sama untuk income statement, mungkin teman-teman udah belajar juga dari AD1, mungkin udah belajar ya income statement, atau dari AD2 itu kan udah belajar mengenai income statement, di mana cara menghitung income statement adalah revenue, kita kurangin dengan cost of goods sold, maka kita akan dapat gross profit di sini. Gross profit jika kita kurangin dengan selling general and administrative expense, maka kita akan dapat net income. Nah, ini sebenarnya untuk yang sederhananya kayak gini. Nah, mungkin nanti teman-teman di Inter itu akan belajar juga tentang statement of comprehensive income. Ini mungkin di soalnya salah ya, harusnya income statement, karena statement of comprehensive income itu kita nggak belajar di Akmen sih untuk statement of comprehensive income. Itu nanti teman-teman belajarnya di Inter. Nah, itu jadi nanti teman-teman akan belajar, di sini kita belajar income statement yang kayak biasa, itu yang tinggal revenue, kurang cost of goods sold, dikurang dengan selling, general, dan administratif, untuk kita mendapat net income. Nah, sekarang kita mau lihat nih, di informasi tadi, nomor 1, itu ada di poin A, itu ada informasi mengenai penjualan. Katanya di sini penjualan yang terjadi di bulan Februari, itu sebesar 258.500.000, di mana ada potongan penjualan sebesar 1,5% dari total penjualan, dan ada retur sebesar 4.300.000. Nah, jadi sekarang kita mau
ngitung nih. Kita mau hitung berapa sih net revenue kita. Jadi kita mau tahu berapa net sales kita nih pada saat kita udah ada diskon, kita udah ada return, itu berapa sih untuk nilai dari net sales kita. Nah, caranya berarti kita masukin dulu nih, berapa sih revenue kita yang awalnya. Berarti di sini ada sales revenue. Lihat nih di sini, bahwa di sales revenue di poin nomor 1, katanya ada sales revenue sebesar 258 juta 500.000 di sini. Lalu katanya ada potongan penjualan. Kalau ada potongan penjualan, berarti ada yang namanya sales discount di sini. Nah, ini teman-teman masukin ada sales discount. Nilainya sebesar berapa nih? Sebesar 1,5 dari total penjualan. Berarti 1,5% dikalikan dengan total penjualannya, 258 juta ini. Sehingga kita dapat untuk sales discount-nya adalah 3.877.500. Nah, lalu selain ada sales discount, katanya ada juga nih sales return di sini. Ada retur sebesar 4.300.000. Sehingga kita akan masukin di sini sales return sebesar 4.300.000. Sehingga di sini kita bisa ngitung nih untuk net sales-nya. Berarti net sales-nya bisa kita dapat dari sales revenue yang awal, kita kurang dengan sales discount, kita kurang dengan sales return di sini. Nah, ini kita dapat net sales nih. Jadi sales revenue awalnya kita kurangin dengan sales discount, kita kurangin dengan sales return, sehingga kita dapat yang namanya net sales. Di sini net sales-nya sebesar 250.322.500. Nah, setelah udah dapat nih, kita udah dapat net sales-nya, sekarang kan kita mau kurangin dengan cost of goods sold nih, biar kita bisa dapat gross profit kan. Nah, tapi kita nggak bisa langsung dapat nih cost of goods sold-nya. Kita harus hitung dulu dari mana, karena kita punya beginning finished good dan ending finished good. Jadi, pada saat si barang dalam proses itu udah jadi finished good, itu kan kita masih punya nih barang jadi di gudang. Jadi, anggapannya kita masih punya inventory nih di gudang sebesar ini di soal nih, yaitu sebesar 347.400.000 untuk yang beginning. Jadi kita kan di periode ini kita produksi tadi 13 juta sekian nih. 13.494.500. Nah, di awal bulan kita punya persediaan barang jadi itu sebesar 347.400.000. Berarti kita masukin nih ke beginning inventory kita sebesar 347.400.000. Nah, terus kita akan tambahkan dia dengan cost of goods manufactured. Jadi kan kita awalnya punya beginning inventory 347.400.000 nih. Nah, terus di periode ini kita tambahin nih dengan berapa yang kita produksi, yaitu yang tadi cost of goods manufactured kita, yaitu sebesar 13.494.500. Nah, ini jadi kita tambahin nih, sehingga cost of beginning inventory dari finished good, kita tambah dengan cost of goods manufactured, dia akan menghasilkan cost of goods available for sale. Jadi di sini, kita lihat nih, 347.400.000 kita tambah dengan 13.494.500, maka kita akan dapat cost of goods available for sale sebesar 360 juta sekian tuh. Nah, ini maksudnya adalah perusahaan tuh punya cost, jadi perusahaan tuh punya barang yang bisa dijual, itu cost-nya tuh sebesar segini nih, 360.894.500. Nah, sekarang yang mau kita cari itu kan adalah berapa sih cost yang terjual, cost untuk produk yang terjual, ya kan? Nah, karena kita awalnya punya sebesar ini 360 juta, tapi kita juga punya endingnya nih, ada endingnya. Endingnya itu adalah sebesar 265.800.000 yang ada di poin G ini ya. 265.800.000. Kita masukin nih 265.800.000. Nah, terus kita bisa dapat nih berapa sih cost of goods sold kita, berapa sih yang terjual. Jadi awalnya kita punya 360.894.500, lalu ternyata pas kita cek di akhir
ending inventory kita cuma 265.800.000. Berarti ada perbedaan nih. Perbedaan ini itu yang kita catat sebagai cost of goods sold di sini. Jadi kita hitung nih cost of goods sold-nya. 360 juta kita kurang dengan 265 juta. Sehingga di sini ada cost of goods sold sebesar 95.094.500. Jadi ini adalah cost of goods sold dari periode ini. Jadi pada periode ini kita tuh menjual barang, kita menjual produk kita dengan cost-nya itu sebesar 95.094.500. Nah, dari sini kita bisa menghitung gross profit kita dengan cara net sales yang tadi udah kita hitung nih, 250 juta ini, kita kurangin dengan berapa nih ending inventory kita, berapa nih cost of goods sold kita. Jadi cost of goods sold kita kan tadi 95 juta. Kita kurangin sehingga kita dapat di sini 155.228.000 ini adalah nilai dari gross profit kita. Nah, tapi di soal ini kita tuh nggak diminta mencari gross profit, melainkan kita mau cari berapa net income-nya. Kalau kita mau cari dengan net income, berarti kita harus kurangin juga dengan yang namanya selling general and administrative expense. Jadi kita nggak bisa berhenti di revenue kurang COGS, nggak bisa kayak gitu. Kita harus kurangin juga dengan selling general and administrative-nya. Nah, ini kan tadi kita ada klasifikasi ini antara yang manufacturing overhead sama yang tadi kita udah baca sedikit nih, yang mana aja yang kira-kira masuk selling. Nah, ini kalau misalkan sebenarnya pas kuliah offline, ini tuh sebenarnya enak nih kalau soalnya kayak gini. Teman-teman bisa dikasih tanda di sini, kalian sekali ngerjain, jadi udah tahu nih mana-mana aja yang masuk ke kantor, mana-mana aja yang masuk ke pabrik gitu. Jadi kalau ngerjainnya offline, ini ada print out-nya, itu tuh lebih enak karena bisa dicoret-coret kertasnya gitu. Nah, tapi di sini karena kita online, kita nggak bisa coret ininya, jadi ya udah kita akan lihat dari awal nih tadi. Kita ada beban gaji. Nah, ini kan beban gaji yang tadi nih, yang tadi kita asumsikan dia itu adalah beban gaji untuk karyawan di kantor. Sehingga kita harus catat nih. Berarti di sini ada salaries expense yaitu sebesar 37.150.000. Sini kita ikutin aja sesuai dengan soalnya. Lalu setelah ada si gaji atau salaries, kita lanjut lagi nih ke yang kedua. Yang kedua ada utilities di sini. Berarti kita akan catat nih utilities expense. Kan totalnya adalah 23.800.000 dengan 72,5% itu adalah untuk factory. Berarti di sini adalah 23.800.000 dikali dengan 100% dikurang dengan 72,5%. Atau kalau teman-teman mau langsung bisa juga langsung aja 23.800.000 dikali dengan 37,5%. Itu nanti hasilnya pasti akan sama aja. Tuh. Nah, jadi di sini kita dapat hasilnya itu adalah 6.545.000 untuk utilities expense-nya. Nah, setelah utilities expense, kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Di poin berikutnya, ini ada depreciation office sebesar 16.350.000. Sehingga kita harus catat di sini. Depreciation expense untuk office yaitu besarnya adalah 16.350.000. Nah, setelah udah nih depreciation, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, yaitu ada insurance expense. Insurance expense sebesar 1.470.000. 25% untuk office dan 75% untuk pabrik. Jadi di sini kita akan catat insurance expense, yaitu nilainya adalah sebesar 1.470.000 kita kalikan dengan berapa nih yang untuk si office, yaitu 25%. Sehingga di sini kita dapat 367.500. Nah, setelah itu kita lihat lagi, ada apa lagi nih? Next-nya ada indirect material. Indirect material tadi udah masuk ke manufacturing overhead. Berarti kita lanjut lagi, ada delivery expense. Nah, delivery expense ini kan yang tadi kita asumsikan bahwa dia itu adalah delivery untuk dari pabrik ke luar, ke customer gitu kan. Maka di sini kita masukin nih di sini delivery expense. Nilainya adalah sebesar 3.740.000. Kita ikutin dari soalnya aja.
Lalu setelah delivery expense, kita lihat di poin berikutnya ada property tax. Property tax itu sebesar 13.900.000 dengan 45%-nya itu adalah untuk office dan 55% untuk pabrik. Sehingga di sini untuk property tax, teman-teman bisa masukin aja. Property tax itu adalah 13.900.000 dikalikan dengan berapa nih persentase untuk office, yaitu 45%. Sehingga di sini ada 6.255.000 untuk yang property tax untuk office. Nah, terus di yang berikutnya itu adalah indirect factory labor. Kalau labor itu kan tadi kita udah masukin ke manufacturing overhead. Sehingga di sini kita skip aja nih untuk yang indirect factory labor. Selanjutnya ada advertising and promotion. Advertising and promotion ini tadi kita udah setuju nih bahwa ini adalah expense untuk di kantor karena ini berkaitan dengan penjualan. Berarti di sini kita masukin nih advertising promotion. Nilainya sebesar 62.450.000. Kita ikutin aja sesuai yang ada di soalnya. Nah, setelah itu yang terakhir nih ada rent. Rent expense sebesar 1.990.000 dengan persentasenya 20% untuk office dan 80%-nya untuk pabrik. Sehingga di sini kita bisa langsung masukin nih, ada rent expense sebesar 1.990.000 dikalikan dengan 20%, yaitu persentase untuk kantor, 20% untuk kantor. Nah, setelah itu kita udah ketemu semua nih berapa aja expense-nya, yang mana-mana aja expense-nya. Berarti sekarang kita bisa totalin berapa sih total dari selling general and administrative expense. Jadi kita jumlahin aja nih, mulai dari yang pertama dari tadi salaries sampai yang terakhir di sini rent expense. Nah, di sini kita dapat total selling general and administrative expense itu sebesar 133.255.500, sehingga pada saat kita mau cari net income itu tinggal ini aja nih, gross profit kita kurang dengan total selling general and administrative expense, yaitu sebesar 133 juta ini. Sehingga di sini kita akan dapat net income-nya sebesar 21.972.500. Nah, ini untuk perhitungan net income-nya. Jadi, tadi kita udah menghitung berapa cost of goods manufactured-nya, sekarang kita udah ketemu juga berapa net income-nya. Nah, kira-kira kayak gitu untuk yang materi yang pertama, yaitu COGM, COGS statement. Nah, di sini teman-teman perlu hati-hati bahwa kalau kalian diminta bikin kayak gini, dengan nilai cost of goods manufactured yang kalian perlu cari sendiri, hati-hati jangan sampai ada yang keliru, karena kalau ini salah, ini di bawah kan salah semua nih, sampai ke bawah, sampai ke net income kalian akan salah juga, gitu. Jadi, satu angka di atas ini, kalau ada yang salah aja, itu bisa mempengaruhi ke nilai kalian, gitu. Yang lain-lain juga bakal terpengaruh, gitu, karena dia nyambung karena dia angkanya dipakai lagi di income statement-nya gitu. Nah, itu kira-kira untuk yang materi pertama kayak gitu.